bawah 20 juta. Celananya 10 juta. Jaketnya 15 juta. Baju 1 juta. Topi apa tuh? SD Alizar. Menurut gue ya, masih keren kekawinan pakai sneakers yang Jordan daripada sepatu futsal. Bangsat. Emang ada nggak tuh? Banyak om. Banyak. Udah batiknya batik AC Milan. Serius? Sumpah. Futsal. Sepatu futsal. Masuk juggling. Jadi waktu di kantor kita yang lama, dia sempat interview anak magang kan. Terus tiba-tiba anak magang pakai Jordan. Pas mau keluar, sini deh, lu anak orang kaya ya? Anjing katro banget ya. Tapi kebetulan Jordannya yang Adam. Wah. Selamat datang di rumah kami. Bro, Bro, by Mugos. Genda yo. Wah, kenapa harus udah begitu bro? Hip hop bro. Wah, nggak harus gitu bro. Hip hop itu di dalam dirinya bro. Soul, tentang soul bro. Kenalin nama lo dulu bro. Oh iya, nama gue Aji. Gue temannya Genda. Gue temannya Aji. Aduh, kenapa dibalik-balik doang? Kita punya atasan baru dong. Waduh. Nggak harus gitu lah bro. Bro and bro. Komedi. Ger. Nah, kalau kita kan yang lucu-lucu aja bro. Kita adalah YouTuber paling lucu. Wah jangan dong bro. Itu udah global banget bro. Kalau siaran nggak apa-apa deh. Aduh bro. Ngomongin apa bro? Kan kita kan sudah menjadi orang tua. Iya. Ya kan, ini bagi anak-anak kita. Betul. Ya kan, ya. Alhamdulillah gue sudah dianugerahi sama Yang Maha Kuasa. Gitu kan, 2 orang anak. Betul. Gitu ya. Lu juga 2 ya Dua kan bro. gue. Tapi kan kita tetap pengen kelihatan trendy bro. Wow, mungkin ada bahasa atau istilah yang lebih baru bro? Kita ingin Funky. Funky-nya satu lagi koprol. Wah, funky koprol. Kopral bro. Iya. Kita pengen kelihatan tetap, wah gila ini nggak mungkin. Gue tuh paling seneng ya ketika gue ngobrol sama orang kan, ngobrol gitu. Oh iya bentar gue mau telepon anak gue, sengaja men. Iya. Udah punya anak mas? Hello, udah kali. Dikiranya masih lajang gitu Iya, bro. oh nggak kelihatan mukanya. Emang. Oh anaknya 2. Anaknya 2, paling gede umur berapa? Udah mau ini, kelas 3 SD. Ah, serius mas gitu. Nggak kelihatan ya? Oh gue happy langsung. Kalau gue pengennya sih jadi bapak yang trendy juga bro. Betul bro. Kan role model gue tuh Ganindra Bimo sama Jeremy Thomas. Ganteng tau Jeremy Thomas? Iya, cucok ya. Iya, masih badannya bagus. Kenapa ke badan ya? masih keren. Bulunya banyak nih. Ember. masih. Jeremy Teti. Itu bagus gitu. Bagus. Makanya gue salah satu yang gue lakukan biar gue terlihat keren itu mengubah rambut gue. Keren bro. Boleh ada komentar dari teman-teman di sini rambutnya? Katro! Iya itu dia suara kita. Suara hati kita, Katro men. Gue tuh berasa Agnes mau tau. Gini aja deh, ya, biar lebih jelasnya kita langsung tanya sama pakar ini. Ini udah bapak-bapak tapi masih fashion bro. Bawah 20 juta, celananya 10 juta. Jaketnya 15 juta. Baju Wu-Tang Clan 1 juta. Topi apa tuh? Om, topinya apa? SD Alizar. Tepi pacara dong. Wah. Tepi pacara. Berarti outfitnya, sehari-hari udah kayak bawa ini, Ayla bro. Iya bro. Berat dong. Mahal bro. Lewat Pertamina diisi bro. Om Raymond. Om Raymond. Tepuk tangan. Legend Om Raymond. Iya om. Parah om. Gue grogi tau. Masa sih? Deket Genda. Deket Om Raymond. Waduh. Om Raymond boleh dikomentarin nggak Aji rambutnya? Kalau mau bilang jelek, bangsat, katro, anjing banget boleh loh. Gue nggak bilang jelek, gue bilang bagus tadi kan udah ditanya. Oh iya. Sebelumnya. Gimana menurut lo? Gue bilang nggak tahu tapi berubah. Gue tadi pertama ketemu dia gue cuekin. Pas liat Lu kayak nggak kenal ya? Iya, berubah. Ada orang yang nyetet rambut mukanya nggak seluruhnya nggak berubah, tapi dia berubah. Berubahnya tuh kalau lebih ke bukan dia. positif, kayak bukan dia. Ya, positif atau negatif gue nggak tahu deh. Gue butuh pengakuan itu loh.
Dia Kayak Ariel kan sempat begini kan? iya. Lu nggak usah cari pembenaran di gua loh. Enggak. Iya, Ariel sempat begitu, tapi itu kan Ariel, men. Makanya, gue tadi nanya, ini yang berubah itu apa? Auranya atau misalnya apanya gitu loh? Looks lo jadi kayak bukan lu, berubah. Bagus. Kita nggak bakal mulai nih. Harus bilang bagus ya, bro? Belum bagus. Enggak, lo milenial banget sih, bro. Butuh validasi. Validasi. Soalnya bini gue masih ragu. Enggak, tapi lo tanya jujur bini lo suka apa enggak? Enggak kan? Enggak, kalau bini gue, dia jawabnya, apa namanya, kamu lebih fresh. Normatif kan? Iya, normatif, lebih fresh. Tapi kan fresh itu kan bisa lebih, ya tapi mukanya lebih bagusan kemarin gitu kan. Tapi lebih fresh aja gitu. Om Remon. Tadi udah, men. Sorry. Om Remon tuh terkenal legend hip hop Indonesia gitu. Terus fashion stylist banget. Sepatunya Air Jordan. Keren. Gokil. Jadi waktu di kantor kita yang lama, dia sempat interview anak magang kan. Interview anak magang, terus tiba-tiba anak magangnya pakai Jordan. Pas mau keluar, sini deh, lu anak orang kaya ya? Anjing, katro banget ya. Cuman gara-gara doi pakai sepatu Jordan. Ditanya, bapak lu kaya ya? Gila, tolak ukur lo, men. Cewek banget. Tapi kebetulan Jordannya yang Adam. Wah. Adam Jordan. Aduh. Mahal itu emang mahal. Itu orang Betawi kerukut loh, sumpah. Bisa lebih serius gini Om Remon loh. Om Remon legend ya. Gimana sih? Om Remon jadi gini sebenarnya, jadi kita di sini pengen berguru. Gimana sih caranya di usia yang sudah sangat matang seperti lo ini, tapi tinggal dipetik tuh mangganya. Aduh. Tapi kok tetap bisa berpenampilan stylish gitu. Terus dari gua lumayan nggak apa ya namanya. Gue pernah gaya kayak gitu, tapi kok ada fase di mana gue capek deh. Kayak pengen ya udahlah gitu loh. Tapi sebenarnya gue suka gaya kayak gitu loh, Om Remon. Tapi lo kan bisa sustain dari zaman dulu sampai sekarang, gila. Ini nih gayanya Remon nih. Wah, Remon Papana. Stand up komedi bro. Yang tidak diakui sama stand up Indonesia katanya. Gimana Om Remon? Gimana Remon? Kalau ditanya gimana, maksudnya gue gini, gue dari dulu emang udah kebiasaan kali ya. Kebiasaan, jadi gue juga kalau gue keluar rumah tuh pasti nggak pede kalau misalnya emang gue nggak gue follow Instagram lo kan pasti misalkan lo mau manggung atau mau keluar lo kan pasti posting tuh, lo harus matching dari atas sampai bawah. Nah itu kebiasaan. Lo itu orang yang sangat matching. Kebiasaan gue jarang. Kebiasaan gue. Iya. Jadi gue punya quote gitu kayak I have a problem leaving the house without my shirt matching with the color of my shoes. Jadi gue kayak gue juga benernya gue nggak pede kalau misalnya kayak misalnya ini gue kadang-kadang kalau misalnya ada perform terus tiba-tiba dikasih baju atau wardrobe sama panitia gitu ya. Pas gue gue lagi pakai sepatu merah dikasih bajunya hijau, gue bisa, jangan dong gitu. Gue nggak bisa pakai baju ini gitu. Oh lo bisa segitunya gue, tapi itu karena kebiasaan sih. Iya. Jadi akhirnya tapi approve dari mereka boleh ganti baju. Iya, atau gue gojekin sepatu dari rumah. Tetap harus ya. Wah. Buset. Lo follow di Instagram Om Remon deh, Rhyme_on ya? ON, iya. ON. Nah itu dia fotonya tuh pasti dari warna sepatu sampai cap sampai jam tangan. Kebiasaan gue. Sama coy. Gue bener-bener kebiasaan. Jadi kadang-kadang sampai bini gue bilang kayak gila lu ngalang-ngalain gue katanya. Iya. Sampai ngalang-ngalain gue mau pergi. Serempong itu lo ya? Enggak sih kalau rempong enggak, karena gue biasanya udah tahu mau pakai apa, tinggal biasanya gue pas kalau mau pergi biasanya gue pas mandi tuh mikir pakai baju apa. Tapi gue biasanya selalu lo pikirin setiap hari. Pasti. Wow. Dan gue biasanya gue berangkatnya dari sepatu dulu. Misalnya hari ini pakai sepatu ini pakai gitu. Oke. Bajunya mana ya? Gitu. Berarti lo punya banyak ini dong? Opsi banyak sepatu. Dia lemarinya di wardrobe Trans TV bro. Anjing gede banget. Gede banget gitu kan, panjang banget gitu. Lumayan karena gue suka banget sneakers, jadi gue emang justru kalau mau keluar gue pasti nomor 1 sneakers dulu, dan gue pikir gue mau pakai apa hari ini gitu. Tapi lo harus swoosh ya, nggak mungkin yang lain ya? Enggak. Keren bro, anak lama bro. Yoi bro. Lo main sneakers dari kapan nomor Remon? Kalau dari dulu kalau dari zaman dari awal SMA. Startup sih ya gue udah suka sama sneakers. Cuma benar-benar baru kepikiran untuk kayak gue mau kumpulin atau gue benar-benar serius mungkin 2005.
Udah lama, aman dong. Udah lama. Jadi dulu ada sahabat gua banget. Renier namanya. Iya, Renier, dia buka toko dulu di Lasmandi. Locker. The Locker. Nah, itu jadi gua setiap hari nongkrong di tempat dia terus. Nah, itu benar-benar gua di situ baru belajar benar-benar kayak oh, sepatu ini sejarahnya ini. Oh, sepatu ini tuh ada ceritanya. Itu di situ. Setiap hari kan gua udah nggak kuliah gitu. Baca majalah sepatu mulu kerjanya. Gak boleh baca majalah sepatu, bro. Tapi bisa beli sepatunya. Lo sepatu Ventela. Bro, lokal 180.000. Nih, 20 juta, bro. Berapa lo bilang? Ini minder, men. Cabut, men. Ini nggak 180 bro. Berapa? 250.000. Tapi produk lokal, keren. Lokal, keren. Ventela. Tapi lebih enak fans, sumpah. Pakai ini lecet. Tapi untuk kelas lokal ini oke. Tapi lebih enak fans. Iya. Enak lagi Adidas. Sumpah. Anak Nike, bro. Nggak bisa, bro. Berarti total udah ada berapa sepatu? Jujur kalau berapa gua udah Oh, tapi ada yang lo jual juga, ada yang lo beli lagi? Udah sih itu juga gue jeleknya gue nggak suka ngejual sepatu. Jadi rusak udah. Tapi kan kalau sepatu kayak gini kalau dipakai pasti kan soalnya Rusak. jebol. Ya jadi yang udah rusak hancur-hancuran juga masih banyak. Yang hancur tapi gue nggak pakai, kalau gue pakai hancur nih. Udah nggak pakai lagi, udah gue taruh aja. Bete ya. Gue juga tuh di rumah ada tuh Om Ramon, kalau mau dibenerin mahal juga. Iya sekarang bener Sejokot sepatu bisa juga. mahal, bisa beli sepatu baru. Iya. Beneran segitu? 1 juta? Karena kan foamnya ancur, men. Jadi Iya, kalau kayak gini kan ada foam di sekarang dalamnya. bagusnya gitu bisa benerin sepatu udah banyak. Orang lokal juga udah banyak bisa ganti midsole gitu. Tapi harganya nggak pakai beli sepatu baru. Iya, startnya 800-an gitu. Mahal banget. Jadi kalau misalnya sepatu general release gitu mending beli baru. Iya, kalau lo beli sepatu Jordan yang 1,8 ya mending lo beli baru kan. Beli baru. Tapi lo paling mahal punya sepatu harga berapa Om? Jadi gue nonton gak ya? Ini dia nih, perkara laki-laki nih. Nanti kita chat kok suruh nontonnya. 8 juta. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa 8 juta? Waktu belinya, tapi pas naik harganya bisa. Iya, kayak kemarin gue sempet kan gue nggak suka Jordan 1. Dulu mah gue beli cuma 1,5 juta gitu. Kalau ditawar sih sepatu gue bayar berapa? 9 juta. Hah? Serius mau beli 9 juta sepatu gue? Ini ambil. 9 juta bro. Gaji kita ya nggak Bukan gue yang beli ya, itu orang yang beli. Boleh nggak diumbar nggak gaji kita nggak nyampe 9 juta, men? Oh iya ya. Sorry. Iya benar juga. Tapi bener, gue soalnya nggak suka beli dari reseller, nggak suka beli mahal. Jadi gue kalau misalnya gue suka sepatu, Lo beli dari toko langsung? iya retail, sebisa mungkin retail. Selalu. Tapi lo ke travel gitu nggak? Dulunya awal-awalnya ikut travel gitu kan. Ah. Terus sekarang kayak kebetulan karena gue sering ikut travel, jadi banyak kenal sama orang-orang. Jadi akhirnya gue travel sih raffle. dapet ya kayak suka dikasih tahu, suka dapat privilege duluan gitu kayak gue Dari ngajak anak-anak travel. Ups ya. Sebut merek. Biar di endorse kita, Om Raymond. Gitu. Kan Dulu sih gue gitu raffle, sampai pernah gue sekali awal-awal ada raffle dari jam 2 malam gue udah standby di Pacific Place. Iya, sekarang juga gitu. Misalkan kan Pokoknya baru buka jam 10 pagi, kan brengsek. Udah gitu nggak dapat lagi. Hah? Berarti yang ngantri udah banyak dong? Banyak, gue udah. Itu reseller ya dijual lagi sama mereka Iya. biasanya? Makanya gue. Tapi kan sekarang kan peraturannya satu orang cuma boleh ngambil satu kan? Dia tetap aja Oh mereka bawa geng-gengan ya? Iya. bawa masanya banyak. Oh udah permainan mereka ya gitu. Ya udah lah bro. Masanya sih lagi. Masa sih? Waduh. Jadi gue emang nggak suka beli sepatu dari reseller. Jadi emang kalau nggak dapat ya udah skip aja. Nunggu sampai nanti harga sepatunya udah balik agak normal, baru gue cari reseller. Nah ini kayak gini-gini kan juga nggak ini kan sepatunya bisa dibilang lumayan langka ya maksudnya. Iya. Lu nggak jual beli toko dong berarti kayak gini? Enggak, ini gue beli Di toko? di sini di reseller. Oh di reseller? Sorry di Retail. Indonesia, di retail. Oh ada ya? Ada ini sempat masuk kemarin. Hook. Di Hoops berapa nih Om? Kalau retail ini Masih 2 juta ya? 1 koma? ini yang ini 3,1. Kalau yang ini jatuhnya dia materialnya Di Zoom ya? beda. Iya. Beda. Jadi kalau general release 2,8. Kalau yang agak materialnya agak uppernya beda, ini kan materialnya beda. Dia 3 juta 3,1. Jadi sama semua pasti segitu harganya kalau keluar. Iya, cuman pas udah itu Pas jadi seller aja bisa. kayak kemarin Bisa sih. 2 kali lipat. Gue juga bingung tuh yang sepatu Jordannya Travis Scott kenapa mahal banget ya bisa? Nah, kalau dia karena collab sama Travis Scott. Tapi kan harga retailnya cuma 3 Sama sama kan 2 segitu. koma kan? Iya. 3,1, 3,2. Ada yang jual 20, sekarang tapi udah turun lagi ya? Iya. Nah, sekarang Pasti gimana turun. sih perkembangan sneakers?
Om Raymond, dari lo pertama kali 2005 lo kolektor gitu ya, lo koleksi sampai sekarang? Jauh sih perbedaannya. Kalau dulu kan gue ngerasain itu kan si The Locker itu toko. Dulu jual sepatu harga 2 juta, 1,8 aja. Dibilang sepatu apaan mahal banget gitu kan. Sekarang 10 kali lipat juga dibeli sama orang kan gitu. Betul. Nike down lu di Locker tuh 1,8 tuh boro-boro sampai kuning gak ada yang beli itu. Sekarang Nike yang dulu kuning itu orang bayarin 5 juta, 6 juta. Jadi kalau dibandingkan sama zaman sekarang, tapi sekarang udah mulai agak turun gue nggak bisa turun, stabil. Jadi kalau dulu banyak orang yang mungkin baru mulai, gue pengen main sneakers, gue pengen jualan sneakers gitu. Pada akhirnya seleksi alam mengembalikan kepada kayak pemain-pemain lama. Nggak lama juga, tetap ada pemain baru yang akhirnya bisa eksis, tapi nggak hype mungkin 3-5 tahun belakangan. Jadi ini sekarang udah mulai agak berarti udah mulai kelihatan nih. Harga udah mulai turun lagi. Turun sih enggak sih, tapi tetap enggak segila 2-3 tahun lalu sih. Iya sih 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu tuh gila gitu. Mau lu dapetin barang retail di toko tuh susah banget, susah mampus. Nah, itu sebenarnya gini, gue tuh bingung tuh. Jadi misalkan si Travis Scott kan retail harga sekian. Nah, itu yang bisa mainin harga sampai harganya nggak masuk akal. Itu karena demand-nya tinggi emang barangnya susah, atau karena apa sih? Karena gini, si Travis Scott ada yang jual sampai 30 misalkan. Tapi juga ada orang yang jual 15, maksudnya harganya kan lumayan jauh tuh. Betul. Itu tetap asli apa enggak sih gitu loh? Asli, jadi sebenarnya balik lagi kalau harga bisa tinggi, istilahnya kalau kita digoreng gitu sama si reseller ini. Itu banyak cara, jadi ada beberapa, ibaratnya mereka kadang-kadang sendiri, kadang-kadang mereka janjian juga si reseller ini. Jadi misalnya, oh nih si Travis Scott besok mau keluar satunya, kita ambil, kita beli, kita borong, kita keep aja dulu gitu. Habis itu banyak orang nyari kan, udah tes aja tes. Gue lempar 25 juta, ada yang beli, udah sebegitu sepatu itu keluar 25 juta ada yang beli, udah harganya di situ. Jadi standarnya gitu ya. Dan reseller yang lain pun akan ngikutin. Oke. Nah, gue mau jual 10 juta, tapi 25 juta dia beli, ya udah gue taruh aja 22 juta deh. Oh, ada yang jual cepat 15 juta. Tapi kan ada orang kan akhirnya kan, karena sekarang kan banyak sneakers ya dari 2 tahun dan 3 tahun lalu. Terus kan akhirnya banyak grade tuh. Ada yang autentik, original, KW, ada yang campur, barang asli, barang asli tapi jahit sendiri. Itu apa namanya itu? Bilangnya? Pokoknya kalau gue bilangnya dia tuh jatuhnya kayak home industry gitu. Jadi material semua sama. Material sama dari pabrik. Diambil dari pabrik, dikerjain di rumah. Kerjain di rumah coy. Emang iya? Iya. Jadi itu susah banget bedainnya karena materialnya sama material asli. Cuma dia ambilnya belum jadi sepatu. Masih bahan semua kan? Masih bahan. Jadi mereka ngerakit sendiri, ngejahit sendiri. Jadi bedanya cuma itu aja, cuma beda jahitan mungkin, sama lemnya beda gitu. Sama boxnya bikin sendiri. Boxnya nggak ada kalau nggak biasanya. No box. Iya. Gitu coy, jadi harga bisa lumayan tuh. Tapi ya paling jeleknya itu, lo agak-agak reject jahitannya enggak. Cuman kalau buat itu gimana tuh? Nah itu kalau buat anak sneakers? Buat anak itu sih tetap aja apapun bahasanya buat gue itu palsu tetap. Nggak ada di mana-mana yang mau apapun istilahnya, mau premier, mau home industry, mau grade A, grade B, atau yang bisanya bilangnya orang rejekan pabrik gitu ya, kayak tagnya di cut gitu. Itu sebenarnya akal-akalan aja. Karena gue dulu waktu zaman di Locker itu temenan gue, supplier gue orang pabrik semua. Jadi gue tahu gimana sih caranya barang itu bisa keluar. Barang asli itu jadi sebenarnya barang itu asli loh. Tapi kenapa gue nggak bisa sebut itu asli, palsu? Karena kan dia nggak masuk ke QC. QC brandnya nggak masuk. Jadi nggak dapat label itu, menurut gue itu palsu. Tetap. Oh, tapi sebenarnya emang benar-benar barang pabrik itunya. Barang pabrik. Oke. Jadi kalau gue beda ya, ada dua. Ada barang pabrik yang emang udah jadi, lu keluarin, terus lu jual. Itu emang itu bisa dibilang itu yang kadang masih sampai sekarang anak sneakers itu masih jatuhnya abu-abu. Jadi ada yang bilang, menurut gue ini palsu. Tapi kalau menurut gue enggak, karena ini barang ini udah jadi. Iya, karena material asli. Udah ada, teknya udah jadi udah semua. Cuman nggak ada box aja. Itu doang. Nah, itu bisa nurunin harga. Nah, zaman dulu gue SMA, SMA sampai kuliah, itu gue tuh suka ngambil barang tuh di My Shoes. Iya. My Shoes masih di Radio Dalam. Ya kan ya, itu kan suka ada barang tuh banyak-banyak tuh. Jaket Adidas zaman dulu, ya kan ya, yang zaman dulu tuh kan emang toko sepatu cuman ada My Shoes sama Locker doang dulu. Nah, itu sama-sama. Jadi kita tuh dulu sering dapat barang, ibaratnya barang yang emang ini barang asli gitu, tapi emang belum masuk ke store aja barangnya. Betul. Nah, di My Shoes itu banyak barang sampel. Itu made in Indonesia, emang buat dijual di luar. Beda lagi ya, kalau sampel itu justru emang dicari sama anak sneakers.
sama kolektor dicari. Itu made in Indonesia tulisannya kan, emang Banyak. buat dijual di luar kan? Dulu tuh sampai ada periode Indonesia tuh dapat orderan barang dari Nike ya, kalau Adidas gue kurang tahu. Barang dari Nike yang emang kelasnya kelas 1, kelas apa ya, collab. Jadi ibaratnya kalau lo membandingin dulu barang kayak sekarang barang Jordan Travis Scott dulu sampelnya yang bikin Indonesia. Betul, gue pernah dengar tuh. Nah, tapi setelah ada banyak kejadian barangnya bocor, itu sempat ada benar-benar ada kasus. Jadi dulu ada, gue lupa sepatunya apa ya. Pokoknya itu punyanya DJM apa? Kalau nggak salah DJM. Jadi dia sendiri belum pegang sepatunya, tapi udah banyak yang posting. Collabnya sama dia. Iya, dia belum keluar. Dan begitu dicek itu made in Indonesia, sampelnya itu. Akhirnya sejak itu Indonesia di-ban. Jadi ada periode di mana pabrik Padahal grade itu paling tutup bagus, di sini. barang paling Indonesia. bagus emang Indonesia. emang kualitinya paling bagus Manchester Indonesia. United tuh Betul, bajunya made in dari Indonesia. Indonesia. Semuanya made in Itu kualitasnya Indonesia paling tulisannya. bagus. Makanya dulu tuh sempat ada sampel-sampel yang mahal-mahal sampai sampai sempat barang-barang kayak Supreme gitu tuh ada made in Indonesia dulu. Terus akhirnya satu-satu mulai dibatasin, akhirnya kita nggak dapet jatah untuk produksi sepatu yang kelas 1 lagi. Tapi sekarang udah mulai balik lagi. Made in Indonesia. Udah mulai balik lagi. Dulu kan ada itu tuh, ada apa di mana? Di Lotus Sarina. Itu kan banyak made in Indonesia, terus sampel juga banyak tuh. Itu kalau itu Converse segala macam. Itu barang yang emang sisa. Jadi kayaknya mungkin harusnya dijual di luar tapi nggak keluar. Dan ini gue susah nyari ukuran gue tuh 46. Susah bro. Ya dia pakai lokal pasti nggak dapet. Iya, tapi enaknya gue kalau gue sepatu ukuran 46 udah pasti asli. Iya, jarang soalnya, betul. Jarang, nggak mungkin dipalsuin. Nah ternyata kita kalau mau punya fashion yang keren, laham juga ya bro ya, modelnya bro ya. Gimana bro? Lumayan. Tapi Gaji kalau jangan nyampe 9 juta kata lu. Sepatu 3 juta bro. Bais bro. tapi kalau misalnya pakai sneakers gini, dandannya harus hip hop atau enggak sih? Enggak juga lah. Sekarang semua juga orang mau dandan apa juga pakai sneakers gitu kan. Iya. Cewek-cewek sekarang naikin. Dulu mungkin zaman-zaman gue di locker juga pakai sneakers masih tabu gitu ya. Maksudnya kayak gue emang dari dulu nggak pernah punya sepatu apa ya buat ke kawinan gitu, pantofel gitu, kayak Doc Mart atau apalah gitu nggak pernah punya. Jadi gue pakai sneakers aja dulu dari dulu. Itu masih tabu gitu. Coba sekarang lo lihat ke kawinan semua orang juga pakai Jordan. sneakers. Menurut Ke gue kantor juga pakai sneakers masih sekarang. keren ke kawinan pakai sneakers yang Jordan daripada sepatu futsal. Bangsat. Emang ada nggak tuh? Banyak om, banyak udah batik AC Milan. Serius? Sumpah. Sepatu futsal. Masuk juggling. Itu emang yang nikah anak futsal jangan-jangan. Kayak harus jogging dong bro. Oh, iya. Tadi ngomongin gilet-gilet sepatu itu ada apa tadi? OM ya? OM. Itu ada juga kalau untuk sepatu gitu. Nggak ada. Kalau gue dari dulu selalu emang bilang kalau sepatu itu jatuhnya udah lu asli atau palsu, dua aja sih. Mau dibilang ada grade, ada kalau di sini nggak ada, cuman kalau di luar negeri itu di Amerika ada dia istilahnya grade B gitu. Jadi barang itu emang sebenarnya Asli juga. asli, tapi dia emang ada cacat produksi. Oke. Itu dijualnya emang udah langsung di diskon, dan itu di di tagnya di dalamnya biasanya ada cap huruf B. B grade gitu. Jadi itu emang barang asli, tapi itu adanya cuma di factory outlet di Amerika doang setahu gue. Di sini nggak ada sih. Kayak di Amerika tuh banyak ini ya, apa factory outlet, Coach Iya, gitu. iya. Iya. Itu tuh barang yang asli itu barang sebenarnya. asli, tapi sebenarnya secara quality control dia ada cacatnya biasanya. Nah, kalau zaman dulu gua masih zaman SMA nih ya kan ya. Kan gua suka beli sepatu basket tuh. Zaman dulu kan sepatu basket Vince Carter lagi hits banget tuh. Yoi. Nah, gue ditawarin 300.000. Ini barangnya katanya itu QC-nya kurang, tapi gua nggak tahu kayaknya, tapi kok dipakai kok nggak enak gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau di sini jujur aja. Kalau di Tapi sini katanya kalau made in Vietnam itu emang gini, setahu gua kan gini, kalau di sini itu emang nggak ada. Gua nggak tahu ya. Setahu gua barang di sini tuh nggak ada barang atau yang sepatu ya yang emang grade B tapi dijual secara resmi. Karena kalau misalnya di Amerika itu dia emang benar-benar jualnya di Nike Factory Outlet barang itu. Dan itu ada cap stempel B-nya di sepatu, biasanya di tag dalam sama di boxnya. Oke. Tapi kalau di Indonesia setahu gua nggak ada. Tapi kan banyak ya Nike Factory Outlet sekarang Kalau kan. Nike Factory Outlet yang Barang Indonesia diskonan itu ya, barang lama. diskon, Iya. bukan barang apa reject. Kalau misalnya di sana setahu gua ada barang yang emang baru tapi langsung ke situ gitu, ke si Factory Outlet itu. Karena dia emang secara kualitas ada cacatnya. Tapi kalau zaman dulu gitu, harga sneakers emang semahal sekarang.
dulu ya gue dulu emang juga pakai Nike dari zaman SD kan ya. Dulu gue ingat banget kalau misalkan ada Nike Pippen tuh. Iya. Yang Air. Itu harganya 199.000 coy. Betul. Beli di Athlete Food. Pondok Indah. Gue dulu pakai ini, gue lupa Nike atau apa, Kevin Garnett. Kevin Garnett Nike. Nike yang lompat, yang ada strap yang lompat di sini. Buat basket memang. Nike Kevin Garnett. Itu masih kalau secara harga sih sebenarnya nggak ada berubah. Maksudnya gini, kan dengan kurs segitu sama aja gitu. jatuhnya. Sebenarnya gue ingat banget dulu pertama kali gue beli sepatu basket, bisa beli sepatu zaman dulu pas Sarep tuh ya paling mahal sepatu 300.000. Iya. Ya kalau 299 ya. Iya, itu paling mahal ya, itu paling mahal gitu. Kalau yang itu udah yang kalau nggak salah ingat gue itu Nike-nya Anthony Hardaway gitu atau Air Jordan tuh harganya udah di atas 200.000. Tapi kalau yang Nike biasa masih di bawah 200.000, masih 100.000 sekian gitu. Ibaratnya kalau dikali sekarang kan sama aja gitu. Kursnya iya sama aja. Sama aja kan 2 juta, 1 juta. 1,8. 1, berapa. Jadi sekarang beli sepatu harga sejuta tuh kayak udah murah hitungannya. Betul. Sejokut. Betul. Dapat Cortez. Bener. Betul. Sejokut. Nah, tapi kan kalau kayak kita nih kan kita kan bapak-bapak ya ceritanya. Masih pantas nggak sih pakai kayak gitu? Tips and trick gimana sih, Om Raymond? Kadang-kadang gini loh, pakai Jordan terus pakai bingung tuh karena kita mungkin jarang kali ya. Kan lo kan udah setiap hari mungkin ya kan pakai Jordan gitu. Karena anjing atasannya apa ya gue? Gitu. Mungkin karena kebiasaan ya, karena gue emang udah kebiasaan jadi gue nggak ngerasa aneh gitu. Tapi mungkin kalau nanya tips and trick sih emang kan nggak semua orang harus pakai Jordan atau sneakers ya. Betul. Kalau gue kayak jadi bapak-bapak nggak harus terlihat tua juga gitu. Gue sering ngadekin kayak teman-teman gue gitu kalau ketemu misalnya reunian SMA tuh. Gak usah jauh-jauh lah adek gue gitu. Kadang adek gue beda 3 tahun sama gue. Kadang kalau ketemu dia gue suka bilang. Lu 74 ya umurnya ya? Gue Umurnya 74. banyak banget umur gue 74. 73. Jadi gue kadang-kadang gue suka ngeledekin adek gue gitu. Apa? Lu tua banget sih gitu. Ya udah tua emang gitu. Ya, tapi ya kalau dia selalu bilang ya beda, lu kerjaan lu di situ. Ya enggak juga, gue bilang gitu kan. Mereka selalu berdalihnya kayak ya kan lu udah biasa kerjaan lu sehari-hari begitu. Menuntut lu untuk dress up gitu. Kalau gue kan harus ke kantor, kali gue akhirnya kebawa gitu. Itu kan namanya walaupun biasa misalnya lu kalau kerja di kantor mau kata. Tapi enggak sih, gue punya contoh. Itu Renir teman gue, dia lawyer. Dia kalau adanya teman saya, Mas Dudu. Nah, jadi si Renir, bos, dia tuh kalau misalnya sehari-hari ke kantor, kalau gue main kantor dia, gue selalu ngeledekin dia. Dia gini, lu jangan ngeledekin gue. Ya dia pakai kemeja rapi, pakai dasi, sepatu pantofel, tanah bahan. Tapi hypebeast banget aslinya bro. Tapi kalau misalnya udah keluar, terus dia janjian sama gue gitu malam atau minggu sore, beda, celana pendek, Jordan. Nggak ada yang percaya kalau dia, gue bilang teman gue ini kenalin lawyer. Hah, lawyer? Nggak percaya. Jadi balik lagi ke kebiasaan sama ke kenyamanan kan. Lu nggak bisa maksain juga sih mau pakai Jordan kalau lo nggak nyaman ya percuma juga. Kelihatan itu akan jadi kelihatan katro ya tetap ya. Itu akan kelihatan. Gue jujur aja, gue bisa lihat mana orang yang soto ini. Nggak apa-apa. Gue kadang-kadang bisa lihat kayak misalnya lagi ada acara sneakers gitu. Mau lu pakai Jordan, mau pakai atas bawah Jordan, apa mau betting cap, mau newbie semua kita gitu ya. Gue bakalan bisa bilang, dalam hati gue bisa bilang, lu maksa nih gitu. Lu sebenarnya nggak pede atau lu nggak nyaman, tapi lu maksa aja gitu. Itu bisa kelihatan gitu. Dan gue juga bisa ngeliat orang yang kayak temen gue tadi gue bilang Renir gitu ya. Walaupun dia sehari-harinya nggak begitu, lebih banyak kan dia sekarang kerja 9 to 5. Jadi waktu dia untuk apa dengan gaya yang dia suka kan nggak banyak. Tapi begitu dia keluar, orang bisa lihat bahwa ini anak emang nggak dibuat-buat, emang begini kayaknya udah gitu. Kalau gue sih bisa tahu gitu, bisa lihat ini orang maksa banget nih pakai bajunya nih gitu. Gitu men. Tapi gitu, tapi lo bukan penikmat sneakers yang ini loh, yang brand mahal gitu loh. Kan sekarang kayak Dior punya sneakers sendiri. Wah, gue malah nggak suka. Gucci punya sneakers sendiri. Lo nggak suka? Collab sama Nike gitu. Bukan collab yang memang brandnya dia. Satu collab aja gue kurang suka. Misalnya Nike Dior ya. Iya. Misalnya Nike Off-White, Jordan Travis Scott. Nggak suka gue malah. Gue lebih suka yang desain original. Kenapa Om Raymond? Hah? Why? Itu bukannya bukannya banyak yang bilang gitu invest gitu jatuhnya. Enggak sih ya, karena kan gue nggak jualan, jadi gue penikmat ya. Banyak orang bilang kan beli sepatu invest. Sekarang gini, gue adalah 1-2 sepatu yang akhirnya gue jual gitu misalnya. Tapi gue nggak pernah ngerasa gue dapat untung dari situ gitu. Karena gue emang nggak kepikiran di saat gue beli sepatu, gue nggak kepikiran mau invest. Satu lagi gitu kan, gue sukanya Jordan ya. Basically Jordan itu sepatu basket.
Yes. Gue suka kesal jujur deh kadang-kadang. Kalau gue main basket terus banyak bilang, gila lo sepatu lu pakai main basket. Ya mau sepatu Bukan basket. mau sepatu basket kan? Banyak yang ngomong gitu. Banyak yang bilang, gue bilang, gilaan mana sama gue bilang gitu. Lu terus Jordan sepatu basket, lu pakai ke mall, lu gila gue bilang. Itu sepatu basket pakai ke mall, lu yang gila bukan gue. Iya. Iya benar. Terus mereka diem. Tuh pas ngeliat keluar gitu. Gue pernah Gila beneran. pernah posting gitu di Facebook sama Instagram, dibully gue. Gue bilang gini, gue bilang lebih gila mana gue main basket pakai sepatu basket sama lu beli sepatu basket nggak bisa main basket. Wes. Itu. Langsung gua kan nggak harus bisa main basket. Oh, newbie tuh ya, newbie. Kan kalau pakainya Jordan nggak harus bisa main basket. Iya, tapi lu nggak bisa bilang juga sepatu basket kok dipakai main sepatu Jordan dipakai main basket. Karena main sepatu basket. Iya betul. Gue tapi mau nanya deh, lo kan kayak koleksi sepatu, celana jeans, baju, apa namanya, bomber, jacket, terus caps, jam tangan. Itu gimana sih? Gue tuh pengen deh koleksi kayak gitu kan? Itu bisa lo butuh waktu berapa lama? Terus lo misalkan punya target, gue minimal sebulan sekali beli 2 baju, sebulan sekali beli ini sampai akhirnya banyak gitu loh. Karena gue juga pengen kayak gitu, tapi kayaknya uang gue tuh habis buat yang malah yang lain-lain gitu loh. Narkoba ya. Enggak. Jangan dong. Masa diem? Enggak narkoba, BD. Perputarannya cepat bro. Gue jujur aja, gue nggak pernah punya target. Dia punya pernah seminggu atau sebulan beli sepatu sekali gitu. Kadang-kadang ada 1 bulan gue nggak beli sepatu sama sekali. Gitu. Kadang-kadang 1 bulan gue bisa beli sampai 3 kali gitu. Tapi untungnya sekarang gue bisa dibilang gue udah lumayan jarang beli sepatu. Ngerem Dapat ya? gratis. Nah itu gimana caranya tuh? Lu bilang deh ukuran sepatu lo 46 dah? Itu prosesnya panjang, itu prosesnya panjang. Jadi ya banyak berteman sih. Nongkrong ya, bener ya. Jadi apa kalau ditanya tadi balik lagi kayak misalnya berapa kali gue beli sepatu. Gue dulu nggak pernah. Kayak misalnya sepatu gitu. Gue nggak pernah. Aku mau beli sepatu biar sepatu gue ada 100 gitu. Nggak pernah. Tiba-tiba begitu sepatu gue udah banyak nih ya gitu. Udah gue rapiin deh gitu. Rapiin. Lama-lama gue udah ngeliat rapi. 100 gila. Beli lagi gitu. Sama dulu juga G-Shock juga jam. Gue juga suka cuman punya dan pakai G-Shock doang. Gitu. Yeah. Dari mulai 1, 2, 3 terus lama-lama beli teman udah banyak, udah gue rapihin gitu. Biasanya gitu gue. Gitu udah mulai kelihatan udah mulai berantakan baru gue rapihin. Nah, gue tuh pengen kayak gitu. Itu gimana ngaturnya? Maksudnya kan kadang-kadang kita pengen tapi ngeluarin, aduh sayang juga nih ngeluarin ya. Iya sih. Nah, kalau gue nggak pernah sayang sama itu karena emang sudah dibiasakan dari dulu gue ya? emang berarti ada orang yang suka mabok duitnya, gitu kan, ada seorang narkoba gitu, ada yang cewek duitnya kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, untung gue bukan golongan itu semua, bro. Nah kalau gue emang dari dulu sukanya belanja baju, sepatu gitu sih. Jadi gue emang duit gue lari ke situ. Tapi lo fashion biar terlihat apa, Om? Gue ya, gue sengaja beli hoodie ini. Belakangnya gambar tengkorak. Gue tuh dari dulu pengen bad boy. Nah, Sumpah gue pengen banget jadi bad boy. Katro ya? harus Katro tengkorak ya. Gue tatoan biar anjir nih bad boy nih. Gue emang nggak kepikiran pengen. Kenapa sih? Tapi gini balik lagi, tapi bener sih. Tapi biasanya orang tanpa disadari ada keinginan untuk kesini. Ada motivasi, Iya, ada motivasinya ya? Pasti kan fashionnya merepresent dirinya. Kalau gue mungkin dari dulu emang pengen selalu terlihat Hip-hop. matching. Oh, matching. Jadi gue emang gue tuh gelisah banget kalau misalnya kayak gue mau pergi terus ada satu barang gue yang kayak hal kecil aja misalnya, paling kecil nih misalnya ya, gue mau pergi pakai sepatu Jordan gitu, mungkin orang bakalan bilang anjing lebay banget, tapi gue gitu. Terus tiba-tiba gue nyari kaos kaki Jordan gue yang warna hitam nggak ada nih anjing, adanya Nike gitu. Padahal kan nggak kelihatan ya gitu kan. Iya. Tapi kayak gue tuh gelisah kayak ini kaos kaki Jordan gue di mana? Gue cari sampai ketemu. Kaos kaki doang gitu, serius kadang-kadang. Gila. Segitunya gua segitu. Bro. Ya ampun Cin, rempong deh semua. Asli, orang bini gue tuh di rumah kalau misalnya gue kayak gitu suka gini sampai itu kaos kaki lo ada segitu banyak yang lain ada kali. Kagak, gue nyari yang warna merah, kaos kaki Jordan merah, gue mana gitu. Lo harus sematching itu, Om ya. Iya. Kayak baju ini ada kuning, terus ini juga ada Tapi celana dalam juga harus kuning. matching. Enggak. Oh. G-Shock juga pakainya yang ada kuning ya kan? Iya. Ini sekarang. Gila ya. Dan gue agak itu gue kadang-kadang suka mikirin gue sakit apa enggak ya gitu. Karena dulu awalnya cuma dari warna, cuma dari kayak gue mau keluar, gue pas sepatu gue biru, baju gue biru, topi gue biru gitu, oke aman. Atau misalnya
ya main di warna lah. Kalau temen gue bilang, oh lo main di warna nih. Terus lama-lama akhirnya berkembang. Lama-lama akhirnya kayak, oke gue mau keluar. Terus tiba-tiba gue pakai baju, misalnya gue pakai baju Nike warna merah. Terus gue pakai topi, anjing gue mau punya topi Nike merah lagi. Beli akhirnya. Akhirnya adanya cuma topi Jordan merah. Itu gue bisa kayak mikir, gue belum punya topi Nike warna merah ya gitu. Beli deh besok gitu. Tapi lo pakai akhirnya si topi Jordan warna merah itu sama baju Nike warna merah? Enggak, biasa gue akhirnya, gue ganti aja deh yang lain aja gitu. Ganti semua tuh. Ganti semua langsung? Iya. Wah repot banget nih janjian sama mereka. Ya itu balik lagi. Itu kan belum gue keluar. Jadi ada di otak gue. Anjing, berarti lo setiap hari mikir lo lebih banyak buat matchingin baju lo ya? Nggak segitunya. Jadi gini, kalau kebetulan nih di tempat gue sekarang, tempat gue naruh sepatu, itu tuh di depan kamar mandi. Jadi gue begitu mandi, itu madepnya tuh ke sepatu gue. Jadi lo udah tahu mau pakai. Jadi gue mandi nih, di depan tuh gue langsung lihat, gue pakai sepatu apa ya sambil mandi gue. Oh ini nih gue pakai yang ini misalnya gitu. Nah nanti begitu gue selesai gue mikir baju yang mana ya gitu. Oh ya udah ini gini. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada barang yang gue cari nggak ada, yang udah di otak gue, itu bisa ganti gue. Switch langsung. Ganti deh gue, berarti nggak bisa pakai sepatu ini gue hari ini. Gitu. Karena bajunya belum kering misalnya gitu. Anjing baju gue yang ini nggak ada. Aduh baru gue pakai kemarin. Anaknya show banget, show director lo bisa langsung berubah gitu ya switch ya. Jay Subiakto. Kenapa kesana sih bro? Gila serius lah Raymond. Iya. Harus gitu bro, mau jadi bapak fashion harus kayak gitu bro. Yoi bro. Baju banyak bro. Gue kan udah mulai dari rambut. Kata Om Raymond gue udah beda nih aja beda ya. Emang auranya lebih keluar ya Om? Enggak ya? Aduh salah, butuh validasi lagi, nanya lagi udah. Tapi lo harus branded minded nggak sih lo? Enggak juga. Gue suka pakai yang polos-polos juga sih. Gue nggak suka. Ibaratnya gue gini. Gue kalau gue mau pakai barang branded semua lo. Ini new era. Kan? Gue gini. Gue kalau misalnya itu 400.000 tuh. Tapi gitu doang tuh. Jangan dibacain dong. Familinya nonton. Oh iya. Jadi gue gini. Gue kalau misalnya mau pakai sesuatu yang gue nggak suka brand-brand yang mahal-mahal. Misalnya gini. Gue mau pakai new era gitu kalau lo bilang. Orang harus tahu barang gue new era. Kalau enggak mendingan gue pakai baju polos sekalian. Yang gue beli di H&M apa di Pull&Bear gitu. Tapi kalau misalnya makanya gue nggak suka beli misalnya baju Jordan atau baju Nike atau baju apapun. Terus gue nggak ada urusan Jordannya, ngapain gue beli? Gak ada logonya nggak mau gue. Harus ada statement di situ ya. Percuma kalau gue gitu. Percuma gue pakai baju Jordan orang nggak tahu itu Jordan. Oh gitu caranya bro. Begini ya, Om Raymond ternyata aslinya bro ya. Iya. Fashionnya dipikirkan sekali ya. Bro, sneakersnya Jordan. Celananya Subi. Dan sekarang gini. Celana Nudi nih. Bukan. Subi. Bukan. Celana gue apa ya? Gue nggak suka. Enggak nih kayaknya celana H&M apa Pull&Bear gitu lah. Nah kayak gini kan, lu nggak tahu kan mana gue apa kan? Gue lebih baik begini gitu. Oh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak. Tapi kalau misalnya gue, kenapa gue nggak pernah mau beli jeans Subi, Nudi gitu? Orang belum tentu tahu kalau gue pakai jeans Subi kan ada di sininya. Ya ada di sininya sih, ada itunya ya. Gue nggak. Kalau Nudi kan sengaja dinaikin gitu kelihatan. Repot itu maksud gue repot kan? Nudi mendingan gue pakai celana biasa, tapi orang kan kayak celana lu apa? Pull&Bear. Serius lo? Iya, oke. Nah satu lagi ya, gue suka kalau misalnya gue bisa banggain, gue pakai barang atau beli barang lebih murah daripada orang beli. Iya. Gue suka banget. Jadi kayak misalnya ada orang yang kayak, gue kemarin baru beli Jordan ini, berapa beli 4,5 juta. Bego lo, goblok gue bilang gitu. Gue beli cuma 2,7 juta. Ya kamu beli retail. Ya lu ngapain mau beli mahal-mahal? Nah, gue gitu. Gue kalau semakin murah, gue semakin bangga. Gue punya akses yang lebih bagus daripada lo berarti gitu ya. Enggak juga ya? Bisa. Gue oke, gue salah fine. Bete. Ini bisa just tip ke Om Raymond. Jangan. Nyerah gue kalau itu ampun. Itu bro, pakai Jordan bro. Ada di rumah bro. Lo pakai Gosh. Gue cuma ada di Blok M Plaza. Baunya akuarium. Masih ada ya? Baunya akuarium, ada ikannya. Ribet banget ya. Tebel banget bro. Kadang ada 8 meter. 8 meter. Jalannya gini. Ya wes, kalau gitu thank you Om Raymond. Sama-sama, thank you udah banget. main-main kesini, udah ngasih insight untuk bapak-bapak ini yang biar terlihat fashionable. Tapi gue terlihat fashionable gak sih dengan celana skinny gue? Aish, mati.
Nih gue beli Nike-nya yang punya anak-anak loh. Iya. Gue punya tuh. Ukuran anak-anak. Punya, gue juga. Karena pala gue kecil. Tapi gue masih terlihat seperti anak muda kan ya? Iya. Ya kan? Makanya gue gini, kadang-kadang balik lagi. Jadi bapak-bapak itu nggak harus terlihat kayak orang tua gitu. Gue selalu berpikir seperti itu. Karena ada yang kayak bilang, beberapa orang kayak, malu lah gue udah bapak-bapak. Kenapa lo malu jadi bapak-bapak? Iya. Gitu. Karena gue dulu juga berkaca sama bokap gue. Bokap gue 40 kan dia kerja di bank ya. Bapak-bapak bank sekali gitu loh. Gue nggak mau 40 kayak bokap gue gitu men. Makanya anak gue tuh kalau ngeliat gue, ih Dedi ganteng deh. Nah, kan enak kalau digituin. Tapi rambut gue oke ya.